Kami sudah siap dari jam 12 siang sampai jam 12 malam, tapi kenapa tiba-tiba menunda? Jadi sangat berbeda dengan kontrakannya Ibu Vita ini. Oleh karena itu kalau saya mesti memang pihak kepolisian ini sebaiknya kalau tidak sanggup menangani kasus ini ya bilang, sehingga kan bisa Polda yang turun tangan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolong Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, pada malam hari ini ada berita terkait soal Ustaz Pahim yang sudah 2 kali mangkir dari pemeriksaan. Dan menurut saya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, memang pihak kepolisian dari Kabupaten Jember ini tidak percaya diri menangani kasus ini. Kenapa? Karena dari keterangan yang ada terjadi 2 perspektif. Satu mengatakan bahwa Pahim tidak datang tanpa alasan yang jelas. Lalu pihak pengacara mengatakan seyogyanya Pahim sudah siap mulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam siap diperiksa. Tetapi entah kenapa pihak kepolisian menunda pemeriksaan. Nah, oleh karena itu saya kira memang soal kasus Pahim ini memang butuh pengawalan yang sangat ketat dari masyarakat, terutama masyarakat Jember. Nah, bagaimana beritanya? Coba kita simak secara bersama-sama. Kiai Jember terduga cabul kembali mangkir dari panggilan polisi. Jember. Ini ditulis di Detik Jatim. Pengurus Ponpes Al-Jalil II Jember Kiai Muhammad Pahim Mawardi kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik Polres Jember. Ini sudah kali kedua Pahim mangkir. Pria yang dilaporkan oleh istrinya sendiri atas kasus dugaan perselingkuhan dan pencabulan santriwati itu sebelumnya tidak hadir dengan alasan sakit. Jadi kemarin itu belum hadir untuk memenuhi panggilan penyidik, kata Kanit PPA Satreskrim Polres Jember Ibtu Dia Pitasari. Ditanya alasan tidak hadir, dia mengaku belum tahu sebab dia hanya mendapat keterangan bahwa sang kiai belum bisa hadir. Alasannya hanya belum bisa hadir lagi, itu saja, kata peluang yang akrab disapa dengan Pita itu. Nah, ini bahayanya Pahim ini. Kita lihat sendiri bagaimana dia bermain-main dengan panggilan polisi kan, dipanggil mangkir. Justru tidak ada alasan yang jelas kenapa mangkir pada panggilan yang kedua. Dengan 2 kali mangkir dari panggilan polisi, Pita menyatakan bahwa penyidik akan melanjutkan pemanggilan ketiga. Pihaknya kali ini berkomunikasi dengan tim penasihat hukum FH atau Pahim. Untuk pemanggilan ketiga saat ini sedang kami lakukan. Kami upayakan juga untuk komunikasi dengan pihak agar bisa hadir memenuhi panggilan polisi, katanya. Ini seolah-olah memang polisi ini di sana kewalahan menangani kasus ini. Makanya kalau memang polisi Jember, Polres Jember tidak sanggup, ya angkat tangan saja biar dikasih ke Polda. Kan begitu saja repot-repot. Orang seperti Pahim ini sepertinya berat ya kalau kita baca beritanya untuk didatangkan dalam hal proses pemeriksaan. Nah, salah satu anggota tim penasihat hukum Kiai Pahim, Alianto, menepis tudingan klaimnya mangkir untuk pemanggilan pemeriksaan oleh unit PPA Satreskrim Polres Jember. Ini ada klarifikasinya. Alianto menegaskan bahwa Kiai Pahim Mawardi kemarin sudah siap diperiksa. Jadi Pak Kiai itu kemarin sudah siap untuk dilakukan pemeriksaan mulai jam 12 siang sampai jam 12 malam. Sudah siap kami hadirkan tugasnya. Namun kata Alianto, pemeriksaan tidak jadi dilakukan. Dia tidak tahu mengapa kemudian pemeriksaan ditunda. Meski demikian, ada hal-hal yang kami tidak tahu yang kemudian tidak dilakukan pemeriksaan. Tapi sekali lagi, itu bukan penundaan dari kami, katanya. Nah ini, jadi polisi bilang bahwa Pahim tidak datang, justru pengacaranya mengatakan bahwa justru polisi yang menunda. Ini kan terkesan bahwa pihak kepolisian ini dipermainkan. Sementara dia membenarkan apa yang dinyatakan Pita. Menurutnya untuk pemeriksaan lanjutan pihaknya telah bersepakat dengan tim penyidik untuk saling berkomunikasi. Untuk pemeriksaan lanjutan kemarin sudah disepakati bahwa nanti teman-teman penyidik akan menghubungi kami. Kami masih belum tahu, ujarnya. Menurutnya penyidik akan menyampaikan pemberitahuan lebih lanjut kapan pemeriksaan terhadap Pahim akan dilakukan.
kemarin sudah ada komunikasi dengan teman-teman penyidik. Nanti akan diberitahu kapan diagendakan pemeriksaan tersebut terhadap Pak Kiai, ujar Alantono. Nah ini guys, jadi luar biasa ini Pahim ya, seolah-olah pihak kepolisian ini tidak ada artinya di matanya. Bayangkan dia sampai merasa bahwa justru yang tidak siap melakukan pemeriksaan itu polisi. Kami sudah siap dari jam 12 siang sampai jam 12 malam, tapi kenapa tiba-tiba menunda? Jadi sangat berbeda dengan keterangannya Ibu Vita ini. Oleh karena itu kalau saya mesti memang pihak kepolisian ini sebaiknya kalau tidak sanggup menangani kasus ini ya bilang, sehingga kan bisa Polda yang turun tangan. Kita sudah lihat, kita sudah dengar bagaimana pernyataan dari Ibu Pita selaku Kanit PPA yang menangani kasus Pahim ini dan juga dari pengacaranya. Oleh karena itu dari kedua pembahasan tersebut jelas bahwa ada dua perspektif yang berbeda. Dan sepertinya seperti yang saya katakan di awal tadi, kasus ini bagi Polres Jember agak berat sepertinya diungkap. Oleh karena itu tentu kita berharap Kapolda atau kalau perlu Kapolri turun tangan menangani kasus ini, karena ini jangan dilihat bahwa persoalan pribadi. Sekali lagi bahwa betul ini adalah persoalan pribadi karena istrinya yang melapor, tetapi ada persoalan santri di sana, ada pesantren di sana, lalu kemudian pertaruhan nama baik kiai. Kita tidak mau kasus ini justru kemudian mencoreng nama baik pesantren, mencoreng nama baik kiai. Oleh karena itu pihak kepolisian saya kira harus tegas. Kalau memang di panggilan ketiga tidak datang atau mangkir, maka sebaiknya langsung dijemput di rumahnya untuk langsung dikandangkan. Ini sangat berbahaya, apalagi kita tahu sendiri bahwa kalau betul dia membuat kesulitan para penyidik atau memang penyidiknya yang ketakutan terhadap Ustaz Pahim, karena kita tahu bahwa Ustaz Pahim ini adalah koordinator PA 212. Itu artinya apa? Banyak massa-massa yang beringas di belakangnya, banyak orang-orang yang memang patah pulpennya, sehingga mungkin pihak kepolisian takut. Padahal dalam pemberitaannya lain, masyarakat Jember sudah menggeruduk Polres Jember untuk memberikan support dan semangat bagaimana supaya kasus ini diungkap dengan sejelas-jelasnya, diungkap dengan seterang-terangnya. Dan bahkan koordinator aksi Aliansi Masyarakat Jember Bersatu sempat mengatakan bahwa kalau memang pihak kepolisian takut dengan massa Pahim, maka kami siap pasang badan untuk melawan mereka. Itu artinya apa? Polisi tidak perlu takut untuk mengungkap kasus ini. Bagaimanapun juga kasus ini sudah nasional. Dan kenapa nasional? Karena ini bicara tidak saja pribadinya Pahim dengan istrinya, tapi ini bicara soal nasib santri, bicara soal nasib pesantren, dan sekali lagi bicara soal nama besar pengasuh pondok pesantren atau kiai atau ulama. Oleh karena itu polisi jangan main-main. Kalau tidak sanggup, saya kira jelas serahkan saja kepada Kapolda untuk mengambil alih kasus ini. Dan kalau Polda juga tidak sanggup, ya Mabes Polri saya kira harus turun. Yang terakhir yang saya mau sampaikan, saya kira pihak Kapolda maupun pihak Kapolri betul-betul mengatensi kasus ini, memberikan pengawasan terhadap proses berjalannya ini kasus, sehingga Kapolres Jember tidak main-main, tidak main tarik ulur. Ini jelas sekali ini ada, saya sinyalir ada permainan di sini. Kenapa? Karena itu tadi ada dua bahasa yang tidak ketemu antara Ibu Vita selaku Kanit PPA dengan pengacara si cabul ini. Nah, itu. Oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan, jangan main-main dengan kasus ini. Kasus ini harus diselesaikan dengan baik dan tentu dengan pengawalan kita semua. Kita akan update informasinya terus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati Nusantara milik kita.